Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali dalam program One Day One Hadith, di mana kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang mutawatir, hadis riwayat Bukhari Muslim. Langsung saja akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka sesungguhnya setiap orang memiliki apa yang ia niati. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Sementara barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini cukup luas pembahasannya, maka insyaallah akan Al-Fakir buat menjadi 3 atau sampai 4 pembahasan. Namun di sini yang pertama kita akan membahas tentang niat itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddits, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Kemudian yang kedua Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, di mana hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, niat merupakan tolak ukur daripada amal perbuatan seseorang. Maka apabila niatnya baik, maka baik pula lah amal perbuatannya. Namun sebaliknya, apabila niatnya dari awal sudah jelek, maka jelek pula amal perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, niat yang ada dalam amal perbuatan seseorang bisa kita bagi menjadi 3 hal. Pertama adalah dia melakukan amal perbuatan karena dia takut kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba sahaya. Sebagaimana seorang budak ketika dia mengerjakan sesuatu karena dia takut kepada sayyidnya, kepada pemiliknya. Yang kedua adalah seseorang yang melakukan amal ibadah karena mengharap surga dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Inilah yang disebut ibadatut tujjar, ibadahnya seorang pedagang. Kenapa demikian? Jelas, karena dia melakukan sesuatu mengharapkan hasilnya. Dia menjual sesuatu mengharapkan limpahan hasil. Artinya di sini ibadahnya itu mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang melakukan amal ibadah karena dia merasa malu pada Allah. Kemudian melakukan ibadah itu hanya untuk melaksanakan hak-hak beribadah pada Allah, hak-hak seorang hamba, dan untuk melaksanakan, mewujudkan rasa syukur sebagai ungkapan syukur daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian
selain itu dia merasa bahwa dirinya itu masih banyak kesalahan, masih belum menjadi orang yang benar. Sementara hatinya pun merasa takut, merasa khauf kepada Allah, karena dia juga tidak tahu apakah ibadah yang dikerjakan itu akan diterima atau ditolak oleh Allah. Maka inilah yang disebut dengan ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang yang baik, orang-orang yang pilihan. Demikianlah bagaimana kemudian niat dalam masalah ibadah ini secara garis besar bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karenanya kemudian Rasulullah mengisyarahkan hal ini ketika beliau ditanya oleh Siti Aisyah tentang ibadah malam yang sangat luar biasa yang beliau kerjakan. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah saat melakukan ibadah malam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai seperti itu, sampai bengkak-bengkak kakimu?" Rasulullah kalau melakukan ibadah malam itu kakinya sampai bengkak, saking luar biasanya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lantas apa jawaban Rasul ketika ditanya dengan demikian? Beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak akan menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya ibadah yang Rasul kerjakan itu sebagai ungkapan daripada syukur. Ungkapan daripada syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasul ini telah dijamin oleh Allah, telah dimaafkan dosa-dosa yang lampau ataupun dosa-dosa yang akan dikerjakan. Tapi ibadahnya masih sangat luar biasa. Itulah ungkapan Rasul, ungkapan syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian manakah yang lebih baik? Apakah ibadah yang disertai raja atau ibadah yang disertai khauf? Artinya mana yang lebih afdal antara beribadah karena mengharap surga, mengharap pahala dari Allah, ataukah ibadah karena takut pada siksaan Allah, karena takut pada neraka Allah? Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berpendapat beribadah disertai raja, disertai pengharapan terhadap ridho Allah, berharap rahmat yang diberikan oleh Allah, ini lebih utama daripada beribadah disertai khauf. Kenapa demikian? Karena raja itu akan menyebabkan mahabbah, cinta pada Allah. Sementara khauf itu bisa jadi akan menyebabkan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekelumit tentang masalah niat yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang masalah pentingnya ikhlas dan riya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.